Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mungkin agak berbeda dari kesempatan-kesempatan sebelumnya, dari video-video review sebelumnya. Kalau kali ini saya mau membagikan tips, trik atau life hack yang bahasa kerennya sekarang ya, untuk mengatasi mesin yang bermasalah di bagian baterainya. Jadi saya kemarin itu kita cerita dulu, saya punya pengalaman dikomplain sama pembeli saya. Mereka menceritakan bahwa barangnya ketika saya kirim ternyata tidak bisa dicas, atau kalau dicas tidak masuk, dan kondisi mesinnya, baterainya kosong sama sekali. Karena sebelumnya saya tidak punya kemampuan untuk membetulkan, atau saya tidak tahu secara detail masalahnya seperti apa, maka opsinya adalah menawari mereka untuk melakukan retur pembelian. Jadi kemarin ini adalah salah satu kasus barang yang diretur kembali kepada saya. Kemudian kalau saya ingat-ingat itu sebelum saya kirim, saya juga pernah dapat beberapa tipe lain, Winmark juga pernah, Kemi tipe trimmer juga pernah, itu masalahnya serupa. Dan pada sore hari tadi kebetulan saya dibantu dengan kawan saya Mas Sandro dari perusahaan kita dari perusahaan bukan perusahaannya. Beliau cukup ahli juga ternyata bikin life hack atau ngetrik bagaimana baterainya bisa hidup kembali. Oke, kita langsung aja. Mungkin bisa disiapkan alat-alatnya Mas Sandro. Gini, saya perjelas dulu ya, kenapa kalau kita beli kadang ada yang mati, padahal di seller sudah dicek barang itu hidup sampai ke tangan pembeli itu sudah mati, nggak mau dicas berjam-jam, bahkan sehari semalam itu nggak masuk sama sekali. Kenapa? Nah, ini kronologinya gini. Kemungkinan karena dari produsen, karena dari pabrik itu, ini kan porsinya tanam nih. Nah, ini dicas di sana seret 100% atau enggak 50% lah, hanya untuk cek. Nah, dari produsen turun ke distributor, itu di sana kan kalau mau kirim juga dicek juga nih. Nah, itu juga butuh tenaga. Wis katakan tinggal 30 atau tinggal 40%, turun ke bawahnya lagi mau dikirim ke jaringan dropshippernya atau resellernya lagi, itu dicek lagi, turun lagi, berkurang lagi. Dari seller ke pembeli ya, kan biasanya tinggal 10 nih, tinggal 10% atau apa. Di posisi minim biasanya saat di packing, karena di sana kena panas, maksud saya udara ya, suhunya panas, itu juga bisa mempengaruhi baterai. Nih biasanya gitu. Baterai apapun setelah digunakan posisi panas dilepas, diangin-anginkan dulu, baru kita cas. Biasanya kebanyakan seperti itu. Dan kenapa gini? Umpama kan kita sudah punya clipper lama nih, ini perawatan dulu ya, kita nggak jalan ini. Kita punya clipper udah lama, sering banget kehabisan baterai sampai mati, itu juga akan menurunkan daya baterai sampean ya, daya baterai Anda semua gitu. Jadi diusahakan di kisaran 20% itu sudah dicas lagi. Ya, tidak sampai yang benar-benar kehabisan. Benar. Oke. Sekarang ini tadi sebenarnya mati total. Jadi setelah Mas Sandro melakukan beberapa treatment trik gitu, sekarang sudah kondisinya menyala. Kita tadi sudah coba cas, yang sekarang kondisi 91%. Jadi saya saksinya barang ini teretur dengan kondisi 0. Saya sempat cas berkali-kali juga tidak masuk. Ternyata dengan tangan panas atau tangan dinginnya Mas Sandro ini bisa kembali seperti semula. Mungkin Mas Sandro bisa jelaskan bagaimana prosesnya. Ini cukup mudah ya, alatnya cuma butuh
Ini obeng set. Kalau nggak punya ya obeng aja yang plus, memang compare dengan ini. Yang plus biasa. Baterai bekas vape. Iya. Karena ampernya besar, kita butuh yang itu. Catatannya kita butuh baterai yang ampernya cukup besar. Nah, itu. Kemudian dan hanya kabel seperti ini. Seperti MacGyver. Ini hanya butuh obeng, baterai dan ini. Sudah tidak pakai alat-alat pengecekan lainnya. Oh, tidak. Ini tips yang sangat mudah dan mungkin membingungkan juga. Tapi kita lihat aja apakah betul membingungkan itu atau tidak. Gini, kita bongkar Step pertama kita bongkar tentunya. Pasti ya. Sampai kok kalau mau jumper gimana ya jalan? Ya nggak tahu. Kayak sampean kok. Nggak dibuka dhisik kan yo kok ya toh? Kalau nggak dibuka dulu nggak bisa. Itu translate-nya. Ya. Keuntungan, maaf ya, ini keuntungannya pakai obeng set adalah kita bisa menentukan mata obeng mana yang tepat, ya. Nggak apa-apa. Saya pesan kepada kameramen dan editor supaya tidak perlu dihapus seperti ini, biar nampak kemampuannya Mas Sandro yang membingungkan. Untuk kalian yang mau kenal Mas Sandro ini siapa, kalian bisa follow atau Facebooknya Mas Sandro. Mas Sandro ini aktif memberikan edukasi, memberikan review, memberikan pengalaman-pengalamannya di Facebook dengan nama Facebooknya Mas Sandro. Atas nama Sandro Haryo Gustin. Haryo Gustin. Jadi ini masih saudara dengan Sandro Haryo Dustin. Bisa lihat page-nya mungkin mirip-mirip dengan Sandro Haryo Dustin. Oke Google. Google. Oke, ini masih step melepas. Ini hati-hati kalau melepas seperti ini, jangan sampai hilang. Kami biasanya menyarankan di bawah biasanya. Iya, di bawah, di meja yang benar-benar proper gitu ya. Tapi karena ini kebutuhan konten. Oke, ada kunci di bawah juga ya untuk tipe ini. Bener Mas. Biasanya kalau tidak semua tipe ada bukaan di bawah, tapi yang untuk tipe 9350 ini kebetulan dia ada bukaan di bawah. Dan yang unik dari produk ini, dia sudah ada charging model dock seperti ini. Jadi bisa hanya diletakkan seperti berdiri. Nah, ini. Oke. Seperti ini kita buka. Nah, yang pertama kita lihat, jangan langsung lihat baterai dulu. Komponen kecil-kecil ini kita lihat dulu. Oke. Nah, itu juga penting. Jadi kita kan tidak pernah tahu apakah benar masalahnya hanya di baterai ataukah di komponen-komponen lain. Nah, nih. Ini cirinya ya. Kalau ada satu atau dua komponen terlihat kotor, berarti itu mati. Indikatornya kosong. Indikatornya kosong. Ya, jadi itu sebuah indikator kalau komponennya kosong karena panas, gitu ya. Oke. Jadi saya ini termasuk komponen yang mati kosong. Karena di sini nggak ada ya. Karena di sini nggak ada. Kita pastikan aman. Komponennya tidak ada yang menghitam atau kosong. Jadi kita lanjut ke yang lain. Ya. Mas Sandro cukup berbakat untuk membuka, tapi saya khawatir bisa menutup apa enggak ya Mas? Oh tenang. Semua bisa kita buka. Penutupnya ya. Kalau nggak bisa dibuka, kalau nggak bisa ditutup lagi, ya, tinggal tanya. Terbuka. Tinggal tanya kepada siapa Mas? Google. Oke. Oke, ini masih step mengeluarkan. Di bagian ini menurut saya harus cukup hati-hati karena kita tidak mau dengan niat membetulkan atau mengatasi masalah nanti menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi harus cukup hati-hati ya. Sandro mulai melepas dinamo. Nggak terlalu sulit juga, dia tinggal tarik. Biar nggak terlalu ribet, ini kita lepas. Kita bisa lebih leluasa. Nah, saya singkatkan dulu mungkin barangkali mengganggu. Oke. Nah, kemudian kunci life hack-nya di sini. Ini.
kita hanya butuh kabel. Ini warna pengaruh nggak? Enggak ya, karena ini untuk arus DC ya. Oke. Cuman kalau untuk plus kita sambungkan ke plus, untuk minus kita sambungkan ke minus. Ya, jadi dengan warna yang berbeda seperti ini lebih mudah. Ya, benar. Pertama, kalau kita solder langsung, nanti kita lepasnya akan susah kan? Oke. Kita tali. Kita tali. Oh gitu, tali. Oke, ditali di mana Mas Sandro? Kita tahan kayak penjahat, tahan. Nih. Oke, ternyata dia masuk ke platnya. Kemudian kabelnya tadi dibuka, jadi dia kuningannya agak panjang ya. Itu kuningan betul ya? Benar. Oke, kuningannya agak panjang. Dimasukkan ke sela-sela plat di baterainya. Tarik ke kemudian tengah, selesai. Oke. Jadi ditempelkan seperti ini. Mungkin kamera bisa di zoom. Kita udah nggak perlu solder lagi, nggak perlu listrik. Iya, ya ini kan? Cocok banget tips ini dilakukan oleh para pemula. Yang kedua sama, yang di plus kita juga sama. Kita selipkan seperti ini. Nah, ini. Kita tarik ke. Oke, jadi nggak perlu di solder ya. Nah, oke, mungkin bisa kasih pelengkap, saya sendiri masih bingung indikator buat plus dan minusnya yang mana Mas Sandro? Nah, kalau untuk baterai, semua baterai ya itu plus pasti yang mempunyai nih apa ini tonjolan. Nah, ini tonjolan. Dilihat, jangan diputar-putar. Bila ada tonjolan Mas Sandro diputar-putar begini, bahaya. Oke, ini yang plus. Kemudian berarti yang sisi datar ini? Yang sisi datar adalah minus. Yang minus, oke. Sama kayak di sini. Ini juga terlihat tonjolan. Nah, yang seperti ini adalah plusnya, dan yang datar ini adalah minusnya. Ya, perlu diingat. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Nanti rusak apa nggak kalau kebalik? Biasanya dua baterai ini kan? Biasanya dua baterai ini bertabrakan, ya bertabrakan. Kalau nggak kuat, ini akan terbakar. Oke, betul. Tadi keluar asap. Saya pikir hal yang gaib. Ternyata itu logis. Udah, jangan. Oke, enggak. Karena enggak, masalah tadi sudah terbakar. Oh, masalah sudah terbakar. Ya, jadi jangan sampai dempet ya. Benar. Plus dan minusnya. Oke. Nah, yang minus di sini kita gandeng dengan minus, yang plus kita gandeng dengan plus. Nah, oke. Tapi ini seberapa lama Mas melakukan hal seperti itu? Enggak perlu lama. Cukup 1 sampai 2 menit cukup. Jangan terlalu lama, malah itu akan jadi bahaya. Oke, jadi ini seperti memberikan energi besar secara mengejutkan begitu ya? Benar, untuk dia hidup kembali. Iya. Oke, jadi nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Cukup dia istilahnya kalau orang tidur dibangunkan. Oke. Bangun, ayo kita kerja. Iya, langsung lanjut. Nah, kalau nggak berani ambil resiko, ini kita ginikan aja cukup. 1, 2, 3, 4, 5, itu selesai. Itu sudah cukup. Oke. Dengan posisi, ya. Nih, perlu diingat dengan posisi tombol switch on off-nya. Ini kita posisikan on. Karena ini sudah menyala. Nih. Jadi tadi kalau seandainya posisinya ini kosong, ini harus tombolnya on. Harus tombolnya on. Berarti ketika ini mati, ini di on, kemudian dikejut seperti ini, dia akan respon. Oh, dia akan respon. 1-2 detik itu akan respon. Jadi indikator bahwa prosesnya berhasil kalau dinamonya merespon gerakan ya. Oke, tapi karena ini tadi kan sudah kelewatan, kita sudah servis tadi sore ya. Jadi ini hanya contoh aja. Contoh trik. Jadi begitu ya. Yang saya catat adalah ininya harus yang ukuran agak besar. Berapa? Besar. Kira-kira 20, 25 sampai 40 ampere. Oke, itu bisa didapatkan di baterai apa Mas Sandro?
biasanya di baterai-baterai vape. Di baterai vape ya tipsnya. Tapi ingat kalau kalau kita beli baterai vape itu usahakan yang otentik ya. Kenapa? Kalau yang clone itu KW, ya itu resiko meledak. Beberapa temen yang di Malang juga di komunitas vape beberapa ada yang sampai meledak. Sampai meledak, bener. Sampai meledak itu. Saya buat catatan berarti satu baterai yang dipakai harus yang ampernya agak besar dan itu kita bisa pakai baterainya vape. Mulai ukuran 20 ampere, 25 dan seterusnya. Iya. Catatan kedua baterai yang dipakai harusnya baterai yang original, autentik ya biasanya kalau di istilah di vape itu jangan yang clone. Kemudian ketika ini dipasangkan plus sama plus, minus sama minus, pakai kabel yang berwarna seperti ini, jadi lebih gampang ya nggak ketukar. Dan prosesnya hanya sebentar. Ya, catatan selanjutnya ketika dilakukan proses tersebut, posisi dinamo tersambung dengan switch on off dalam kondisi on. Sehingga ketika ini ditempelkan ini akan merespon. Itu adalah indikator bahwa prosesnya berhasil. Oke, luar biasa. Kalau seperti itu sudah selesai ya. Ini sudah selesai, kita selepas semuanya. Kita pasang kembali seperti awal, baru kita cas dengan charger bawaan dari perangkat ini. Itu akan efisien. Karena kalau kita penuhkan baterai ini dengan sistem ini juga resiko juga. Kalau komponen ini tidak kuat, itu akan lebih mati. Itu pesan saya dari situ. Mungkin ada tambahan lagi tentang tips dan triknya. Sementara saya cukup. Mungkin hanya perawatan yang dirutinkan, karena itu adalah senjata untuk kalian bekerja ya. Yang saya tangkap tadi juga tipsnya jangan pernah membiarkan posisi baterai perangkat kalian sampai kondisi 0 ya. Jadi disisakan lah sebelum benar-benar habis, harus sudah dikontrol. Makanya sekarang alat-alat dengan ada indikatornya, ini ada indikatornya nih, ya kan? Itu lebih oke. Jadi kalian bisa ngecek kondisi baterai itu tinggal berapa persen. Jadi sebelum benar-benar habis bisa cas kembali. Tips dari saya sih ketika melakukan pembelian atas dasar ilmu yang kita sharing ini, mungkin bukan ilmu yang benar-benar luar biasa, tapi menurut saya ini life hack. Ini bisa jadi trik buat kalian ketika beli kemudian mati, mungkin bisa tidak terburu-buru mengembalikan lagi, karena kalau cuma masalah sepele aja dan bisa diatasi dengan seperti ini akan lebih menghemat. Jadi nanti biasanya proses retur itu kan ada ongkir kembali, ya kan, nanti nunggu barangnya dikirim lagi, habis gitu kalau stoknya masih tersedia dan lain sebagainya. Kalau mungkin bisa dicek dengan cara ini, menurut saya itu bisa jadi solusi yang cukup solutif ya. Mungkin ada tambahan atau cukup? Cukup mas. Untuk sementara, karena ini tadi sore sudah terlanjur dibetulkan, mungkin akan ada next video yang kita akan coba melihat kondisi yang benar-benar mati dengan keadaan serupa, dan kita buktikan apakah tips ini bisa berjalan gitu ya. Oke, mungkin cukup menurut kami tips and trik hari ini. Mudah-mudahan infonya bermanfaat, karena ini tadi kita cek dalam keadaan sudah dibenahi. Insya Allah akan ada episode berikutnya atau lanjutan dari episode atau video yang ini, yang kita akan mencontohkan kondisi benar-benar real bahwa baterainya mati. Ya, Mas Andro. Jadi nanti kalau saya ada baterai mati, saya akan telepon ambulan, Mas Andro. Tapi mohon maaf, jangan berdoa moga-moga besok kirimannya semuanya mati. Jangan. Kita berdoa supaya tidak ada kendala di pengiriman dan barang yang diterima bisa sehat semua gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada, kita akan coba apakah benar trik ini bisa berhasil, apakah itu cuma kebohongannya Mas Andro belaka. Mungkin cukup dari kami. Saya Angga dari Alat Barber. Saya Sandro dari Bimser Love. Kita sudah sebut namanya. Jangan lupa pesan saya juga untuk follow atau add akun Facebooknya Mas Sandro, yaitu Mas Sandro Haryo Gustin. Untuk mendapatkan tip-tip tentang life hack dan trik-trik membenahi clipper ini di diskusi Facebook ya Mas. Biasanya kebanyakan kita
adakan diskusi di Facebook, di grup-grup gitu. Terakhir mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan komen di bawah. Apabila kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain. Dan terakhir tentunya saran desa adalah jangan lupa untuk subscribe. Salaman ini kayak nggak boleh.